Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaninggar Dewanggi dengan NIM B200190196, mata kuliah akuntansi keuangan syariah kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan akuntansi syariah yang ada di Indonesia, khususnya bank syariah. Kilas balik sedikit, akuntansi syariah adalah suatu sistem yang mengatur kegiatan, mencatat, menggolongkan, dan meringkas, melaporkan, serta menganalisis data-data keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai ajaran agama Islam. Perbedaan akuntansi keuangan syariah dengan akuntansi konvensional ada beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dasar hukum. Pada akuntansi syariah, dasar hukumnya menggunakan hukum etika yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan untuk akuntansi konvensional, hukumnya bersumber pada hukum bisnis modern. Yang kedua adalah dasar tindakan. Akuntansi syariah keberadaan hukum Allah dan keagamaan, sedangkan akuntansi konvensional dasar tindakannya dari rasionalisme ekonomis dan sekuler. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan akuntansi syariah adalah keuntungan yang wajar, sedangkan akuntansi konvensional tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya, orientasi. Orientasi akuntansi syariah adalah kemasyarakatan, sedangkan akuntansi konvensional orientasinya untuk individual atau kepada pemilik. Yang terakhir adalah tahap operasional. Untuk akuntansi syariah dibatasi dan tunduk pada ketentuan syariah, sedangkan untuk akuntansi konvensional tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomis. Contoh penerapan akuntansi syariah yaitu bank syariah. Bank syariah kerap juga disebut dengan bank Islam. Bank syariah adalah perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah, tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Keuntungan inilah yang kemudian digunakan pada pihak bank selaku pengelola untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perbankan yang dijalankannya. Sejarah bank syariah yang ada di Indonesia dimulai pada tahun 1990 pada Lokakarya dan Munas keempat MUI mendorong pemerintah untuk mendirikan bank komersial syariah. Selanjutnya pada tahun 1992 pengenalan dual sistem perbankan UU nomor 7 tahun 1992 dan PP nomor 72 tahun 1992 kesempatan untuk membuka bank share base. Selanjutnya pada tahun 1998 pengenalan dari dual sistem perbankan yaitu UU nomor 10 tahun 1998. Bank Indonesia mengenali kehadiran dari bank komersial. Selanjutnya pada tahun 1999 pengenalan dari perlengkapan moneter syariah yaitu UU nomor 23 tahun 1999. Bank Indonesia mendapat amanah untuk mengatur dan mengawasi bank termasuk bank umum dan BPR syariah. Pada tahun 2000 pengenalan dari perlengkapan pasar syariah. Bank Indonesia menetapkan ketentuan clearing pembukaan rekening giro pada Bank Indonesia bagi US, GWM, bagi BUS, PUAS, Serikat Wadiah, dan Bank Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2002 pengenalan pembukaan cabang. Yang pertama, konversi dari bank komersial ke bank komersial syariah. Yang kedua, pembukaan jendela syariah ke dalam sebuah bank komersial. Selanjutnya adalah perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah sistem bagi hasil, sedangkan bank konvensional sistem bunga. Yang pertama, penentuan besarnya risiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Untuk bank konvensional, penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untuk pihak bank. Yang kedua,
Bank syariah besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Untuk bank konvensional besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Yang ketiga, bank syariah jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Untuk bank konvensional jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi membaik. Yang terakhir adalah bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan untuk bank syariah. Sedangkan untuk bank konvensional, pihak bank menerima beban pembayaran bunga pada nasabah walaupun kondisi perekonomian tidak stabil. Yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Bank Muamalat. Bank Muamalat merupakan salah satu bank syariah yang memiliki kategori terbaik dalam jajaran bank syariah. Bank Muamalat tidak memiliki cabang konvensional seperti bank lainnya. Hal ini menjadikan Bank Muamalat memiliki kedudukan tinggi antara lainnya. Yang kedua adalah Bank Mandiri Syariah. Jenis pelayanan yang diberikan oleh Bank Mandiri Syariah untuk nasabahnya yaitu mudharabah, wadiah tabungan berencana, pensiun, tabungan mabrur, dan tabungan saham. Untuk mendapatkan pelayanan dari bank syariah cukup mudah karena kantor cabang Mandiri Syariah telah tersebar di berbagai penjuru kota. Selanjutnya yang ketiga adalah Bank BRI Syariah. Meskipun BRI memiliki bank konvensional yang menduduki nasabah terbanyak, tetapi juga tidak menutup kemungkinan sepinya nasabah Bank BRI Syariah. BRI Syariah telah menduduki peringkat tertiga bank syariah di Indonesia. Yang keempat adalah Bank BNI Syariah. Salah satu perusahaan BUMN yang menyediakan bank syariah adalah BNI. Selain bank konvensional BNI, ada juga Bank BNI Syariah. BNI Syariah sangat cocok bagi nasabah beragama Islam karena pelayanan yang diberikan berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Yang terakhir adalah Bank Syariah Indonesia. PT Bank Syariah Indonesia Tbk resmi beroperasi pada Senin 1 Februari 2021 dengan aset 214,6 triliun dan modal inti 20,4 triliun. Bank hasil merger PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah ini ditargetkan akan masuk jajaran 10 bank syariah terbesar di dunia. Ada beberapa alasan mengapa bank syariah lebih baik daripada bank konvensional. Yang pertama adalah bank syariah lebih mengedepankan prinsip bagi hasil dibandingkan dengan prinsip bunga yang ada di bank konvensional. Yang kedua, bank syariah hanya membiayai proyek halal alias proyek yang tidak bertentangan dengan syariah agama Islam. Yang ketiga, bank syariah tidak hanya mementingkan profit oriented saja, melainkan kemaslahatan para nasabah pun menjadi prioritas bank syariah. Yang keempat, penyelesaian sengketa bank syariah diselesaikan dengan cara musyawarah, dan apabila tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan secara peradilan agama. Yang terakhir, yang kelima, bank syariah menggunakan beberapa akad, baik itu dalam segi penghimpunan dana, penyaluran dana, ataupun dalam pemberian jasa. Dengan menggunakan akad ini, pastinya pihak bank dan nasabah sama-sama diuntungkan. Sekian penjelasan dari saya tentang penerapan akuntansi syariah yang ada di Indonesia, khususnya bank syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.